Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari tanggal 30 Januari 2024. Terus waktu berjalan Bapak Ibu, hari berjalan, tanggal juga berjalan. Kemarin tanggal 29, saya waktu katakan besok tanggal 30, ternyata hari ini sudah tanggal 30 Januari 2024. Besok tanggal 31. Terus hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Seperti halnya kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal 14, satu pasal penuh, di mana Firaun mengejar waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi mereka bangsa Mesir bersama Firaun melewati Laut Teberau. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan supaya dunia tahu bahwa Allah kita besar, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, ya Yesus memberkatiku. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus mas segala-galanya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus mas segala-galanya. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Tak usah ku takut, percayalah pada Yesus. Amin, haleluya. Serahkan semua kepada-Nya, percaya kepada Yesus. Amin, haleluya. Serahkanlah semua persoalanmu, haleluya, hanya pada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus pasti beserta kita, menyelamatkan kita. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus mas segala-galanya. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus mas segala-galanya. Amin, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Amin, haleluya. Allah yang besar dan dahsyat, Tuhan Yesus akan lindungi kita. Tuhan Yesus maha besar, Tuhan jaga lindungi kita. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah maha kuasa, Dia besar, Dia ajaib, Dia dahsyat dan mulia. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus mas segala-galanya. Amin, haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya.
kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami pagi mau baca firman-Mu. Engkau maha besar, maha mulia Yesus. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilafku Bapa. Musnahkan segalanya pada Yesus. Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Engkau maha hebat, maha dahsyat, maha mulia. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Amin, haleluya. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha besar, Allah El Gibor, Allah maha perkasa, El Shaddai maha kuasa, maha segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Janji Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. El Shaddai akan menyertai kita. Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan turun menyertai kita pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, ayo kita datang kepada Yesus. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hidup sebuah perjalanan, dan tergantung apakah Bapak Ibu berserah total kepada Tuhan atau melangkah sendiri. Tapi menurut firman Tuhan, mari berjalan bersama Yesus. Tuhan akan bersama kita. El Shaddai. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena Bapa kita tadi firman Tuhan janji, Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Kembali kepada firman Tuhan. Ayo kita baca, puji Tuhan. Oh, senang sekali baca firman Tuhan. Karena bersama firman Tuhan kita mendapat kekuatan. Ya, mendapat janji Tuhan yang selalu baru tiap hari. Keluaran 14, satu pasal penuh kita baca ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tapi di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, sedang padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Amin. Inilah saudara, kalau kita melangkah bersama Tuhan, silakan masalah boleh kita hadapi. Tapi kalau Tuhan Yesus bersama kita, justru Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya kita melangkah bersama Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita menemui jalan gagal, jalan buntu, jalan menuju kebinasaan. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, ini masih baru, menjalani tahun baru 2024. Kita masih menjalani di tahun yang baru, di bulan yang baru, bulan Januari. Banyak harus kita lewati, saudara.
tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ayat yang kelima, maka ketika diberitahukan kepada rakyat Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita, kemudian memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta yang membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Wah, dia tidak terima, saudara, ya, bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Dan ternyata kalau saatnya ada perlindungan Tuhan, ya. Kenapa kau Fir'aun terlambat, saudara, kalau dipikirin, ya? Seharusnya pada waktu, tentu pasti dengar waktu sebelum berjalan, punya rencana-rencana. Tapi inilah saya katakan ada penyertaan Tuhan, sehingga ditutup telinganya, sehingga Fir'aun mendengar pada waktu bangsa sudah keluar. Bayangkan kalau sampai ada rintangan sebelum keluar, dicegat, saudara, karena bisa keluar. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, inilah firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Oleh karena itu mari, melalui sini kita bisa belajar supaya apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang bertindak atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan katakan mari ayat 8, demikian Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Oh, Tuhan punya rencana supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau bayangkan seperti yang tadi saya katakan, saya nggak dicegah, belum berangkat, berarti kemuliaan Allah belum dinyatakan. Mari, kemuliaan Allah seperti apa? Mari kita lihat, saksikan di dalam Alkitab, sudah. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hairot, di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutan orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau berbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bayangkan, saudara, ketakutan, rasa ngeri, rasa serem pada waktu bangsa Israel lihat dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Seringkali kita juga sama, menghadapi masalah, kelihatan jalan buntu, diizinkan Tuhan masalah, supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Justru Tuhan akan menyatakan kemuliaan pada waktu kita punya masalah. Masalah diganti sama dengan mujizat. Saudara. Masalah boleh kita hadapi, tapi kalau kita hadapi bersama dengan Yesus, menjadi mujizat. Tapi kalau masalah kita hadapi tanpa Yesus, berikutnya mati, saudara. Masalah menjadi kematian. Bayangkan ini, mereka berkatakan mati di Mesir, tapi dia tidak tahu ada Yesus. Berikutnya kita baca ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, luar biasa pegangan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ini firman Tuhan. Setiap masalah pergumulan kita hadapi, ada maksud rencana Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua, kami diam saja. Apa? Mari kita berdoa. Harap pada Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebabnya di dalam tangan Tuhanlah terletak kekuatan. Kata firman Tuhan ayat 13, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepada kita. Bukan besok, tapi hari ini tanggal 30 Januari 2024. Terima berkat anugerah. Ini firman Tuhan. Oleh itu mari andalkan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja seperti pagi ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan bertindak atas kita. Ayat 15, berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas ke laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Oh dahsyat, sekarang Tuhan turun tangan, saudara. Mereka semua kita berdoa. Pada waktu kita punya masalah, berseru kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, tolong Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Dan ternyata Tuhan menyatakan kuasanya. Ayat 17,
Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaan. Wah, Tuhan punya rencana, saudara. Setiap pergumulan kita hadapi, ikuti irama Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Karena Tuhan yang maha tahu, dia punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mari kita lihat ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi kuasa Tuhan yang dahsyat dihadang dengan malaikat Tuhan. Bangsa Israel pada waktu sudah mendekati, ya, dengan tentara Fir'aun, dicegat oleh malaikat, saudara, ya. Terus ayat 20, lihat, demikian tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel, ya. Oleh karena mereka awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam. Jadi dicegat, ya. Ada tiang awan gelap, tidak kelihatan, tidak bisa maju Fir'aun. Karena apa? Ada Tuhan. Wah, inilah buktinya, saudara. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, perkara ajaib terjadi. Berikutnya, lalu Musa meluruskan tangannya ke laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu, terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Ayat 22, demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi. Wah, dahsyat, saudara. Bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut, dibuat kering sama Tuhan. Airnya ke kiri dan ke kanan seperti tembok. Terus ayat 23, orang Mesir mengejar dan musuh mereka, segala kuda Firaun keretanya dan orang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu yang pagi juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan ada memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukan tentara Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan orang Mesir. Coba, saudara, dihadang sama Tuhan, keretanya nggak bisa jalan, berjalan miring, maju dengan berat, sehingga kuasa Tuhan dahsyat turun. Apa yang terjadi? Ayat 26, berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka, kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Dahsyat, saudara. Tuhan akan turun tangan. Kalau Tuhan turun, perkara besar terjadi. Apa yang terjadi? Ada 8. Berbalik ke segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tapi orang Israel berjalan tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri menjadi kanan mereka, air itu menjadi tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ayat 31 yang terakhir, ketika dilihat oleh Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Satu pasal penuh kita baca, Keluaran 14. Jangan lupa, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Ternyata benar, pegangan kita gampang. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan bergerak untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, diberkati Tuhan. Karena Tuhan beserta bangsa Israel. Lihat tadi sudah kita baca, begitu melewati laut terberau, bangsa sudah melewati dan tanah kering, tapi pasukan Mesir langsung dipukul Musa batu, langsung air itu kembali laut dan menghanguskan, mematikan seluruh pasukan Fir'aun, mati di laut terberau. Bukti nyata, kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Oleh karena mari kita mau takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Melalui firman memberikan kekuatan buat kita, supaya kita mau cinta Tuhan, kita ingin mengasihi Tuhan, andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pakai akal kita,
Jangan pakai kekuatan kita, tapi gunakan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan, karena Dia juru selamat kita. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus, Mas segala-galanya. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus, Mas segala-galanya. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai, amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, amin, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah kita besar, Maha Kuasa, El Gibor, Allah Maha Perkasa, akan menyertai dalam nama Yesus. Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bersama saya, diberkati. Tuhan berperang ganti kita dan kita diam saja. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.